Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga sampean menjadi generasi penerus yang soleh dan solihah. Amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang akan kita lakukan hari ini, apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya mari kita murotal terlebih dahulu membaca surat Al-Asri, karena di pertemuan selanjutnya kita sudah membaca surat Al-Mu'minun ya. Ini selanjutnya. Ayo ketua kelas dipimpin. Teman-teman, ayo kita membaca surat Al-Asri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, dihafalkan ya. Jangan lupa nanti di akhir pelajaran setor hafalannya. Sudah siapkah anak-anakku untuk belajar? Berikan absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa? Abimanyu. Sama siapa? Mana? Sakit, ada suratnya. Oh, si Ridho ikut kegiatan sekolah. Oke. Ya. Selanjutnya tolong sebelum kita belajar, bangkunya yang belum lurus diluruskan. Bangkunya yang belum lurus diluruskan. Kemudian baju yang masih belum warna dimasukkan. Siapa dari yang masukkan? Ayo dimasukkan dulu. Kalau ada sampah tolong dipungut. Kalau dipungut diambil. Kalau ada sampah tolong diambil. Karena kita harus menjaga kebersihan ya anak-anakku. Karena tofatu minal iman. Nah, seperti yang setiap hari sekolah kita lakukan, kan kita sekolah adiwiyata mandiri ya, harus menjaga kebersihan. Sudah rapi, sudah bersih. Dan sekarang tolong untuk buku paket, buku tulis, dan HP yang tadi malam sudah berikan info dikeluarkan, dipersiapkan. Silakan dikeluarkan semuanya peralatannya. Alat tulisnya jangan lupa. Alat tulisnya jangan lupa dikeluarkan. Ada yang tidak membawa HP? Berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti nggak apa-apa. Nanti berarti untuk tugasnya kita kasih modul. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita ada sedikit quotes atau kata-kata mutiara motivasi untuk hari ini. Berikan bel dari Gus Bahar. Kenal ya Gus Bahar? Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya, sulit bisa melihat
kelebihan orang lain. Bisa? Jadi ketika sampean tidak bisa melihat kelebihan sampean, melihat kekurangan sampean, maka sampean tidak akan melihat kelebihan orang lain. Jadi orang lain itu selalu kurang, selalu salah di hadapan sampean. Jadi intinya harus selalu sadar dengan kekurangan kita sehingga kita bisa melihat kelebihan orang lain. Contoh saja, ketika sampean ada rasa marah, rasa mangkel, rasa jengkel pada anak tersebut, ketika anak tersebut ada kelebihan tidak akan terlihat oleh sampean. Padahal sampean masih banyak kekurangan. Nah, jadi intinya setinggi-tinggi derajat sampean, sepinter-pinter sampean, sampean harus tetap melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Orang yang selalu melihat ke atas itu berarti SOFDOM. Ini motivasi untuk hari ini. Untuk pelajaran kita kali ini yaitu mengenai tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Bagaimana sih kita melakukan sujud syukur? Bagaimana kita melakukan sujud sahwi dan bagaimana kita melakukan sujud tilawah? Tujuan pembelajaran kita setelah melalui metode discovery dan praktek nanti diharapkan peserta didik mampu menemukan dan menganalisis serta mempraktekkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti untuk penilaian yang kita lakukan ada dua. Yang pertama penilaian diagnostik dan penilaian formatif. Seperti pertemuan sebelumnya, asesmen formatif dan asesmen diagnosis ini kita lakukan di sepanjang pembelajaran nanti. Nah, seperti biasanya. Dan asesmen formatif nanti sampean akan membuat produk berupa video cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian nanti diupload di media sosial yang diunduh. Nah, masih ingatkah anak-anakku dengan materi sebelumnya? Ya, Reza? Pengertian dari serta sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oh iya, bagus. Pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kira-kira apa sih sebab-sebabnya melakukan sujud syukur? Saya Bu. Ya, Jihan. Karena mendapat nikmat dari Allah dan terhindar dari mara bahaya. Iya, karena mendapatkan nikmat dari Allah dan terhindar dari mara bahaya. Kalau sebab-sebabnya melakukan sujud tilawah? Saya Bu, Ya, kecil. mendengarkan ayat-ayat sajadah. Karena mendengarkan ayat-ayat oh sajadah. iya, karena mendengarkan ayat-ayat sajadah. Baik ketika kita mendengarkan orang-orang yang sedang khotmil Quran atau ketika kita sedang sholat, imam membaca ayat-ayat sajadah, maka itu melakukan sujud tilawah. Ada berapa ayat-ayat sajadah? 15 Bu. 15. Masih ingat ya? Sudah bagus. Nah nih, gambar yang pertama. Kita mengingat yang kemarin ya, gambar yang pertama ini bisa dilihat ini sujud apa nak? Sujud syukur. Sama pernah melihat pemain sepak bola selebrasi sujud? Pernah. Kira-kira yang dilakukan itu sah apa tidak? Kenapa kok sah? Ya lupa. Rukunnya sujud syukur apa? Yang pertama niat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga suci, dan yang keempat adalah menutup aurat. Jadi sekarang saya tanya, sah apa tidak selebrasi yang dilakukan oleh pemain
Kenapa kau tidak sah, Riza? Karena celana bagaimana bola itu tidak menutup aurat tubuh. Iya, karena celana yang dipakai oleh pemain sepak bola itu tidak menutup aurat. Tapi boleh nggak untuk dilakukan? Boleh atau tidak? Boleh saja. Ya, itu ya. Selanjutnya ini apa? Sujud sahwi. Sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu akan bilangan sholat. Nah ini, kira-kira yang membedakan dengan sujud sahwi itu apa? Ada apa di depan orang sujud itu? Ada Al-Quran, berarti ini namanya sujud apa? Sujud tilawah. Nah, sebelum mereka menjelaskan lebih dalam, lebih lanjut lagi. Baik anak-anakku, sekarang silakan mencari referensi dari internet, baik itu dari Google atau dari YouTube atau dari Facebook atau bahkan dari TikTok. Silakan mencari bagaimana sih tata cara melakukan sujud syukur, tata cara melakukan sujud sahwi, dan bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah. Silakan dicari yang membawa HP. Yang tidak membawa HP tadi berapa anak? Hah? 6. Ya, ini ya modulnya. Silakan dilihat-lihat modul mengenai tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, silakan dicari di media sosial atau bahkan di YouTube. Itu juga bisa, silakan. Ampun, Bu. Mau di itu. Sama. Oke. Bagaimana? Sudah didapatkan? Sudah tahu mengenai tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Ayo, Risma. Apa sujud syukur? Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama membaca niat, Ya. yang kedua melakukan tasbihatul ihram, Ya. ketiga melakukan sujud syukur 1 kali, lalu membaca doa sujud syukur pada posisi sujud, lalu duduk di antara dua sujud dan mengucapkan salam. Itu berarti menghadap kiblat apa enggak? Iya. Ya, itu tata cara melakukan sujud syukur. Yang kedua, tata cara melakukan sujud sahwi. Bagaimana? Bisa. Yang cari modul. Cara melakukan sujud sahwi dilakukan pada saat sebelum salam dan sesudahnya membaca tasyahud akhir. Oh, sebelum salam dan setelah membaca tasyahud akhir. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, Kesha, coba sujud tilawah di dalam salat. Mengikuti imam. Kalau imam tidak melakukan sujud tilawah bagaimana? Berarti tidak mengikuti. Ya, sudah paham anak-anakku? Tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, sekarang Brika akan mengelompokkan sampean menjadi 3 kelompok. Kelompok yang sudah Brika bagi di grup WhatsApp tadi malam. Ya, sudah ya? Ya. Nanti setiap kelompok ini akan membuat video tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk kelompok 1 berikan namai sujud syukur. Kelompok 2 berikan namai sujud sahwi. Kelompok 3 berikan namai sujud tilawah. Yang sampai temukan coba kira-kira sama enggak dengan penjelasan yang ada di YouTube ini. Sujud syukur dan sujud Silakan dilihat
bilangan rakaat sholat, kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat yang disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi adalah lupa membaca doa kunut atau lupa belum melaksanakan tahiyat awal. Bila kita ragu jumlah rakaat sholat, kurang atau lebih, maka dianjurkan menambah 1 rakaat dan melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, jadi bila kita tidak melakukannya, maka sholat tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi apabila kita lupa dan baru ingatnya setelah salam, maka kita boleh melakukannya setelah salam. Dan berikut prakteknya. 1. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana man la yanamu wa la yasku. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Diri ataupun dengan duduk. Berikut prakteknya. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga bermanfaat. Praktek tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, berarti sama silakan untuk tugasnya 3 kelompok tadi ya. Kelompok 1 kelompok sujud syukur, kelompok 2 kelompok sujud sahwi, kelompok 3 kelompok sujud tilawah. Silakan membuat tata cara sujud tersebut, kemudian diedit sebagus mungkin, dikasih nama kelompok, kemudian tahap-tahapnya itu seperti apa, dikasih keterangan ya. Setelah itu dikirim atau diupload di sosial media yang sampean punya, boleh Instagram, boleh TikTok, boleh YouTube, boleh Facebook, terserah. Dan pengaturannya harus publik, oke? Ya. Kemudian untuk linknya di-share ke Purika. Kita tunggu waktunya mengerjakan 3 hari dari sekarang ya. Selesai ya. Jangan ada yang terlambat dalam mengumpulkan. Nah ini. Membuat video praktek kemudian diunggah di sosial media. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulannya, ada yang bisa menarik kesimpulan? Ayo. Ya, Evan. Sujud syukur dikerjakan dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan menutup aurat, dan lebih baik dikerjakan di musola atau masjid. Ya, lebih baik dikerjakan di musola atau masjid. Supaya bisa masuk semua ya rukunnya ya. Ya. Nah, terima kasih Evan untuk kesimpulan pertama. Ada yang mau menyebutkan lagi? Saya mau Ya, ayo. sujud sahwi dilakukan ketika lupa atau ragu dalam bilangan sholat dan dilakukan sebelum salam setelah membaca tahiyat akhir. Oh, berarti dilakukan sebelum salam ya, Iya. tidak setelah salam ya. Ya, berarti sudah itu kesimpulannya seperti itu. Kesimpulan yang ketiga mungkin ada? Ya, Bu. Ya, Wisnu. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat mengikuti imam. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat itu mengikuti imam. Berarti kalau imam tidak melakukan, makmum juga tidak melakukan. Ya, itu kalau sujud tilawah di dalam sholat. Kalau sujud tilawah di luar sholat, ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan. Oke, demikian tadi pembelajaran hari ini anak-anakku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sampean. Kita tunggu tugasnya. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillah.
ghaibin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Banyak kekurangan di kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di P5 hari ketiga. Sebelum materi P5 hari ketiga di aksi ini kita mulai, masih ingat dengan tepuk P5. Ayo coba tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Sukses, 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 yes. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maka tolong dibimbing untuk berdoa. Kita siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk sampean. Amin. Sudah siap untuk P5 hari ini? Alhamdulillah. Berikan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Berikan absen ya. Elsa. Kemana? Sampai ada suratnya ya tadi ya? Ya wis nggak apa-apa. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dari Allah sehingga bisa beraktivitas seperti sampean sekarang. Ya, yang bajunya masih dikenakan tolong dimasukkan ke karung. Dimasukkan yuk bajunya, topinya dilepas ya. Ya, yang belum lurus silakan diluruskan. Yang ada sampah di bawah bisa diambil. Ya, sudah ya. Karena kita harus selalu menjaga kebersihan. Masih ingat dengan hadisnya menjaga kebersihan? Apa? Nah, sebelumnya kita akan membuat atau memberikan sampai sedikit motivasi. Motivasi sekarang kita ambil dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Ada hadis lain menyebutkan man jaga wajaga. Siapa yang berusaha pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Ada juga yang mengatakan hasil itu tidak mengkhianati usaha.
Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha dan hasil tidak akan saling berkhianat. Nah, siapa yang mau berusaha, siapa yang mau melakukan, dan siapa yang mau bergerak pasti akan mendapatkannya. Kalau sampai hanya diam, kira-kira bisa nggak terjadi? Tidak akan bisa. Nah itu di P5 ini makanya sampai harus optimis, harus ikhtiar, optimis, yakin saya bisa, ikhtiar dilakukan, ya kan? Kalau sampai tidak melakukannya, kira-kira diorama rumah adat itu bisa jadi apa tidak? Tidak akan bisa. Makanya harus optimis dan ikhtiar. Nah, ketika nanti sampean melakukan atau membuat diorama, itu sampean harus 3 ini. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, ketika sampean membuat diorama, itu sampean harus mempunyai sikap 3 ini: optimis, ikhtiar, dan tawakal. Besok sampean sudah mulai membuat ya. Besok alat dan bahannya itu dibawa, dan besok juga sampean akan bersama-sama dengan satu kelompok membuat diorama rumah adat. Dalam satu kelompok ada 8 siswa, betul ya? Kemarin dibentuk seperti itu ya. Satu kelompok ada 8 siswa, dan ini semuanya harus mempunyai sifat 3 ini. Harus optimis, harus yakin, harus percaya diri pada diri sendiri. Aku bisa. Dengan cara apa? Ikhtiar, berusaha. Umpama dalam kelas kelompok 1 katakanlah si A, si B, si C, ini semuanya tidak boleh ada yang diam. Semuanya harus bekerja membuat diorama rumah adat. Oke, sebentar lagi Bika kasih waktu 5 menit. Silakan sampean membuat bangkunya dibuat dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa ya? Bisa. Nanti sampean harus berdiskusi, harus mencari jalan, mencari cara bagaimana nanti membuat diorama itu dan menyelipkan sikap 3 ini di kegiatan kalian. Karena Bu Ika di sini mengajar pendidikan agama Islam, sehingga yang Bu Ika ambil dalam penilaian nanti sama optimisnya bagaimana, sama ikhtiarnya bagaimana, dan sampean tawakalnya bagaimana. Ya? Bisa ya? Bisa. Ya. Mari kita bentuk menjadi 3 kelompok. Ya, ayo silakan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dirembukkan. Dirembukkan bagaimana nanti sampean membuat karya tersebut. Ya. Ini ketua kelompoknya siapa? Raka. Ya. Penanggung jawabnya kelompok 1 Raka ya. Penanggung jawabnya kelompok 2 siapa? Nanti. Penanggung jawabnya kelompok 3 Dino ya. Oke. Silakan. Jalur itu. Mana Bu?
Ya, dilakukan dengan baik ya, yang kompak biar menjadi karya yang bagus. Ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin disampaikan? Ayo kita menyanyi dulu kiriman dengan tanda belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes. Terima kasih ya. Semoga nanti karya yang sampean ciptakan, karya yang sampean buat bagus, tidak jauh-jauh dari langkah-langkah yang disampaikan oleh guru pendamping kemarin ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama membaca doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih ya. Banyak salah diberikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.